sahabat belajar, hari ini kita akan belajar sesuatu yang indah dari Alkitab, yaitu 9 buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah tanda kehidupan orang percaya. Buah-buah ini bukan untuk dimakan seperti buah di pohon, tetapi untuk ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari. Agar pelajaran kita lebih terarah, kita akan menggunakan panduan dari seorang tokoh pendidikan bernama Robert Gagne. Robert Gagne adalah seorang ahli pendidikan dari Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya yang disebut 9 Events of Instruction atau 9 langkah pembelajaran. Teori ini membantu guru mengajar secara teratur dan sistematis, sehingga siswa bukan hanya mengingat pelajaran, tetapi juga bisa menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan melihat bagaimana 9 langkah dari Gagne dipakai untuk mengenal buah Roh Kudus kepada anak-anak. Selamat pagi perhatikan gambar di depan. Gambar apa? Buah jeruk. Buah jeruk itu bisa dimakan. Buah jeruk bisa dimakan nggak? Bisa. Oke, hari ini kita belajar tentang 9 buah. 9 buah roh, apakah bisa dimakan? Bisa? Tidak. Oke, karena itu buah jeruk, kalau buah jeruk bisa dimakan, apakah buah roh bisa dimakan atau tidak? Bisa. Oke. Hari ini kita belajar tentang buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Hari ini kita akan mengenal artinya dari buah roh itu apa aja, apa sih isi dari buah roh, dan kita dapat menyalurkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapa di sini yang pernah ditolong temannya saat kesusahan, angkat tangan. Jadi bagaimana perasaan kalian kalau ditolong teman atau disayang sama orang lain? Senang atau tidak? Senang. Karena itulah hari ini kita belajar tentang 9 buah roh. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi ada 9 buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, kemurahan, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita lihat contoh dari setiap buah roh. Oke. Buah Roh Kudus. Kita baca di dalam Galatia. Ibu bacakan ya. Yang pertama yaitu kasih. Ini apa? Coba tangannya gini. Nah, ini hati. Nah, kasih itu berbicara tentang hati kita. Ini hati. Bagaimana ketika kita mau berbagi kepada orang lain, mau menyayangi
Kalau lihat stiker di depan, wajah ini sedang apa? Tersenyum. Ini menandakan bahwa dia sedang bersukacita. Nah, sukacita itu menggambarkan wajah seseorang saat tersenyum. Coba semuanya tersenyum dulu. Lihat teman samping kiri kanannya tersenyum. Cantik tidak? Ganteng tidak? Oke. Kalau orang tersenyum itu menandakan bahwa dia sedang gembira, sedang bersuka hati. Itulah yang dinamakan sukacita. Selanjutnya ada damai sejahtera. Nah, tahu ini gambar apa? Burung merpati. Nah, ibu mau ceritakan tentang burung merpati. Pernah lihat kandang burung merpati? Belum pernah. Ibu dulu pernah pelihara burung merpati dan memang benar rumahnya seperti ini. Kenapa damai itu bisa digambarkan seperti burung merpati? Burung merpati dia bisa tinggal satu rumah tanpa harus bertengkar. Jadi damai sejahtera itu digambarkan seperti burung merpati. Bagaimana mereka hidup rukun dan tidak bertengkar. Itulah yang dinamakan damai sejahtera. Damai. Selanjutnya ada sabar. Ini apa? Ya. Suatu hari ada seekor anjing yang ditinggalkan oleh majikannya berangkat. Nah, si anjing setiap hari selalu menunggu majikannya untuk pulang ke rumah. Jadi, anjing ini menceritakan tentang kesabaran, di mana anjing sabar menunggu tuan atau majikannya pulang dari kerja. Begitu juga dengan kita, di mana kita harus tetap jadi kesabaran itu, di mana kita harus mau menunggu. Misalnya ada antrian, ada mandi, harus menunggu. Terus selanjutnya ada kemurahan. Nah, di sini ada gambaran di mana ada seorang yang memberikan ini apa namanya? Koin ya. Memberikan kepada, kalau kalian perhatikan gambar ini, yang kaya yang mana ya? Yang koin. Terus yang ini siapa? Ya, orang yang membutuhkan. Nah, kemurahan di mana itu berbicara tentang di mana kita suka menolong orang lain. Yaitu suka menolong. Misalnya, Violenda dia adalah seorang pekerja keras, pekerja kantoran. Violenda banyak uang. Setelah itu, Violenda ketemulah ibu. Ibu di pinggir jalan sedang minta-minta kan? Nah, Violenda lewat dan Violenda memberikan memberikan koin. Karena itulah sikap Violenda tersebut menunjukkan sikap yang suka menolong. Selanjutnya kebaikan. Di sini ada gambar hati dan tangan yang sedang mengulurkan itu. Orang yang memiliki hati yang baik, orang yang memiliki kelembutan hati, mestinya dari tindakan dia itu bisa dia keluarkan kebaikan. Nah, contoh kebaikan ini di mana kita mau berkata tentang kebaikan kepada sesama atau melakukan tindakan yang baik kepada sesama. Di sini siapa yang sering berkata kotor kepada temannya? Ada? Yang sering marah kepada teman ada? Oke, karena itu hari ini kita belajar tentang kebaikan. Seharusnya kebaikan itu dapat kita gambarkan dari hati terus keluar dari tindakan kita, yaitu salah satu contohnya harus berkata baik kepada sesama. Selanjutnya kesetiaan. Nah, di sini ibu membuat gambar. Ini siapa nih? Dan ini siapa nih? Anak kecil. Anggaplah ini kalian ya. Jadi
Tuhan Yesus. Sekalipun misalnya Chloe berteman dengan Indah. Suatu hari mereka berebutan mainan. Indah suka, misalnya ya, Indah suka pulpen yang ada coraknya seperti ini. Terus Chloe juga mau, tapi cuma satu. Nah, si Indah nggak mau berbagi. Akhirnya bertengkarlah. Karena itu pertemanannya rusak. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dia adalah sahabat yang setia. Siapa di sini yang pernah marah sama mama? Yang pernah jahilin teman? Berbohong kepada teman? Itu perbuatan baik atau tidak? Ya. Tidak. Tetapi Tuhan dia tetap mau berteman atau bersahabat dengan kita. Karena itulah itu yang dinamakan dengan kesetia. Oke, selanjutnya kelemah-lembutan. Nah, di sini ada gambar bunga. Pernah lihat bunga? Pernah. Bunga itu indah dan terlihat seperti anggur, kan? Nah, karena itu bunga ini digambarkan sebagai kelemah-lembutan, di mana bunga itu berbicara tentang kesopanan dan tidak kasar. Dia lembut, bunga itu lembut. Nah, karena itu kelemah-lembutan kita harus seperti bunga, harus tidak kasar kepada orang lain. Selanjutnya penguasaan diri. Penguasaan diri, ada lihat seseorang sedang memegang. Oke, perhatikan di depan. Seseorang sedang memegang tulisan yaitu stop. Nah, stop berarti dia berani untuk berkata tidak atau berhenti atau stop kepada suatu hal. Itu yang dinamakan penguasaan diri. Nah, misalnya nih, di kelas ada yang sedang berantem. Si Violenda dan Abi berantem. Mereka berantem karena buku Violenda dipinjam oleh Abi. Karena itulah Violenda mau marah-marah. Nah, setelah itu Violenda berani katakan stop pada dirinya untuk tidak marah. Itulah penguasaan diri. Dia tidak mudah emosi dan tidak mudah marah. Itu contohnya ya. Oke. Kisah nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kasih, kita harus berbagi bekal dengan teman. Di sini siapa yang pernah berbagi bekal dengan teman? Semuanya pernah. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih. Selanjutnya kesabaran. Menunggu giliran main. Di sini pernah nggak antrian untuk main? Pernah? Nah, kemarin Ibu ada masuk di kelas 4 dan itu bermain game. Nama gamenya apa? Garik. Tepuk dulu. Nama permainannya adalah garik. Nah, garik ini permainan apa? Tradisional. Karena itu kemarin sudah antri bermain. Yang pertama siapa? Bilang. Yang kedua siapa? Nah, itu adalah suatu sikap yang menunjukkan kesabaran. Tidak mau belum enggak, tapi ada kesabaran. Oke, selanjutnya kelemah lembutan, bicara sopan pada adik. Siapa yang sini sering marah sama adik? Punya adik semua? Punya. Ada tidak di sini yang berbicara sopan kepada adik? Kalau berbicara sopan, misalnya adiknya sedang menumpahkan air, terus berkata, adik ambilkan lap, terus bersihkan lantainya. Atau adiknya tumpahkan air, adik ambilkan lap, terus lampu sekarang, marah-marah sama adik. Ada kayak gitu? Nah, kelemah lembutan, bagaimana dia bisa berbicara sopan kepada adik saat adik melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya sukacita, tetap bersyukur walaupun hujan. Misalnya kemarin sore hujan kan? Deras nggak hujannya? Anginnya kencang.
bagaimanapun hal yang kita alami, kita harus tetap bersyukur. Misalnya hujan deras, angin badai sekalipun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke. Kita akan bagi kelompok. Nah, jadi sudah terbagi kelompoknya. Ini kelompok pertama ya, kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Oke. Tuliskan contoh nyata yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Lalu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kalian buat 3 contoh ya, 3 contoh buah roh yang sering kita belajar. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Pokoknya kalian tulis salah satu, tiga contoh dari buah roh yang telah kita pelajari. Oke? Cepat, ini kayak kerja kelompok. Nah, itu. Jadi kita lihat. Ini kesini. Ya. Oke. Cepat kerjakan lagi. Oke. Sekarang kelompok 1 presentasikan di depan kelas. Semua kelompoknya harus ikut dong. Kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan tentang kenalan. Kasih dibagi berkat dengan kita dengan usia dan bermain dengan buah roh dan tidak marah-marah. Damai sejahtera. Oke. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Kesabaran menunggu giliran bermain ayunan tanpa merebut dari benang. Kemurahan membantu teman yang bukunya jatuh tempat dulu. Kebaikan menyapa guru dengan ramah dan berkata hebat sehat. Beri wah, tangan dulu. Sekarang kelompok 3. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan contoh sifat kemudian moral, kesetiaan, kemajuan tugas tiket sesuai jadwal dan tabungan, kelemah lembutan, tidur adik yang menangis dengan suara yang lembut, bukan membentak, percayaan diri, menahan diri untuk tidak marah ketika diejek teman, lalu memilih diam atau lapor dulu. Kelompok 3, silakan kembali ke tempat. Oke. Dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, semua
Tes desain sederhana 9 buah roh. Tadi kita sudah belajar tentang 9 buah roh. Jadi ada apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kartu buah roh. Nah, jadi sebelum mulai, kalian boleh tulis di kertas kalian, tuliskan di buku kalian. Kalian mau melakukan buah roh apa saja hari ini? Ada 9 tadi kan? Misalnya kasih, hari ini aku mau menolong adik untuk mengajarkan tugas. Contohnya ya. Nah, jadi tolong tuliskan di kertas kalian masing-masing. Oke, siap? Sudah? Sudah. Oke, sekarang siap-siap untuk pulang. Jadi ibu mohon satu orang untuk maju ke depan, bawa kita dalam doa. Ada yang berani?